Hai, bertemu lagi pada overview Internet of Things. Kali ini kita akan banyak membahas tentang overview Internet of Things. Apakah Internet of Things itu? Lalu bagaimana dampaknya dalam kehidupan kita? Kemudian kekurangan, lalu keuntungan dari IoT itu apa saja? Ke depan IoT itu akan seperti apa? Saat ini, mari kita akan lanjutkan untuk melihat presentasi berikutnya. Nah, perkenalkan, nama saya Yono Matadinata. Saya adalah dosen informatika Universitas Ciputra. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan tentang Internet of Things, overview-nya. Apa itu Internet of Things? Mari kita lihat satu persatu. Perkembangan IoT. Sebenarnya perkembangan ini cukup lama dan juga sudah dari dulu, pada tahun 1970-an. Nah, sampai sekarang perkembangan cukup pesat sekali. Mari kita lihat satu persatu. Nah, sekitar tahun 1970-an, dengan kata Internet of Things, itu kita kembali lagi ke asalnya, di mana internet itu berasal dari proyek yang ada di Departemen Keamanan Amerika, DARPA mereka sebutnya. Mereka menggunakan internet itu untuk mengirim data, pesan dari satu tempat ke tempat yang lain, sehingga pesan tersebut dapat terkirim dengan sempurna. Awal mulanya seperti itu, dan ini dimulai pada tahun 1970. Kemudian kebangkitan dari internet sebelumnya itu pada tahun yang sebelumnya, seperti ada yang saya sudah jelaskan, tahun 1970 ada satu proyek yang menarik, di mana mereka mencoba untuk menggambarkan bagaimana mereka melakukan pemantauan. Hal yang sederhana adalah pemantauan yang digunakan pada mesin Coca-Cola. Ada atau tidak botol Coca-Colanya ada di dalam mesin tersebut, sehingga orang bisa tahu, oh mesin ini ada botolnya dan juga sudah dingin atau belum, sehingga siap untuk dibawa pergi jalan-jalan atau piknik. Teknologi pada tahun 1999 cukup maju. Bilang cukup maju karena ini adalah awal mulanya dikenalkan istilah Internet of Things. Siapa yang mengenalkan? Yaitu Bapak Kevin Ashton. Dia seorang Executive Director dari Auto ID Labs ya di MIT. Sehingga banyak hal yang istilahnya dia kemukakan. Salah satunya adalah saat ini tuh cukup banyak komputer dan juga manusia memasukkan data. Dalam artian data itu dimasukkan oleh manusia ke komputer, dan tidak tidak sedikit datanya, tapi sangat banyak sekali, sekitar 50 petabytes, betul, 50 petabytes, cukup sangat besar. Bayangkan, 1 petabyte itu sama dengan 1024 terabyte. Wow, sungguh sangat cukup banyak ya datanya. Nah, data-data ini bagaimana didapatkan? Dari manusia yang memasukkan melalui keyboard, ngetik, lalu menekan tombol, merekam, mengirimkan data ke cloud, foto-foto dan sebagainya, atau data barcode, scan barcode dikirimkan ke internet. Nah, hal ini menyebabkan data-data itu kadang menjadi tidak akurat. Karena apa? Dikerjakan oleh manusia, di mana manusia itu toleransi untuk keteledorannya cukup tinggi, keakuratannya sangat rendah.
Maka dari itu Aston bilang ini untuk saatnya apabila ada satu benda yang dapat mengkoleksi data sehingga data-data tersebut dapat dikirimkan tanpa campur tangan manusia. Ini cukup sangat menarik bagi dia. Karena kenapa? Ini akan meminimalisir kesalahan. Maka dari itu dia menyebutkan juga bahwa dengan adanya data-data tersebut maka manusia bisa melakukan tracking, monitoring dan juga untuk mengolah data itu sehingga data itu menjadi suatu informasi yang berguna bagi kita semua. Nah, inilah cikal bakal di tahun 1999 Internet of Things itu muncul dan Kevin Aston dianggap sebagai bapak dari IoT. Berikutnya, cukup sangat banyak sekali aplikasi-aplikasi yang saat ini beredar, mulai dari smart home, wearables itu adalah pakaian kita, itu akan dilengkapi dengan sensor-sensor. Mungkin bisa sensor untuk ngecek tekanan darah, jantung, dan sebagainya. Kemudian ada smart car, bukan yang seperti kalian pernah lihat mungkin film-film Knight Rider, mobilnya jalan sendiri. Kemungkinan akan kesana dalam waktu dekat ini. Tapi yang dengan smart car adalah kita bisa memonitor, pabrik bisa memonitor semua data, misalnya akinya kapan harus diganti atau ditambahi, kemudian radiatornya akan rusak kapan, mesinnya akan aus kapan, harus dicek ke bengkel kapan. Secara intuitif mesin akan memberitahukan kita waktu-waktu yang tepat untuk kita menserviskan kendaraan kita. Demikian pula hal ini kalau terhubung ke pabrik untuk pembuatan dari spare part, maka mereka akan punya prediksi berapa jumlah mur mungkin yang akan dibuat sampai umurnya bisa tahu. Selain itu di bidang agriculture, pertanian, banyak juga memanfaatkan IoT untuk mendapatkan data-data tentang tekanan udaranya, kelembapan maupun suhu dari tanaman itu harus berapa. Kemudian di bidang retail itu juga memanfaatkan banyak IoT. Kemudian di bidang energi, dengan adanya IoT bisa mereduce untuk data energinya harus dipakai kapan, lalu low cost budgetnya bisa juga ditekan dengan kita mengetahui energi yang akan dikeluarkan seberapa besar. Kemudian yang tidak kalah pentingnya di bidang kesehatan, IoT ini cukup sangat berperan penting, khususnya pada saat sekarang ini. Kalau kalian tahu bahwa kita sedang di masa-masa pandemi, pemantauan melalui IoT ini cukup sangat membantu, di mana pemerintah juga sudah meluncurkan program untuk aplikasi pelindung diri, di mana kita bisa submit data kita dengan aman dan juga bisa tahu kita kemana aja, sehingga apabila seseorang itu tadi terkena misalnya COVID-19, dia bisa di-trace, dia pernah kemana aja, siapa yang dia temui, bisa tahu. Karena kenapa? Hanya cukup dengan install aplikasi, semua data bisa terkirim ke pusat. Kemudian berikutnya, tentunya IoT ini tidak kalah, istilahnya tidak perlu kita ketahui juga tentang keuntungan dan juga kerugiannya. Jadi tidak semua teknologi yang membawa keuntungan maupun kebaikan. Ya, betul ya. Jadi teknologi ini tidak hanya memaparkan tentang kebaikannya saja, tapi kita coba lihat keunggulan dan juga kelemahan dari IoT ini. Yang pertama, mulai dari cost, tentunya dengan adanya IoT ini costnya dapat diturunkan sehingga lebih efisien, dan juga untuk informasinya dapat disebarkan dengan cepat ke tempat-tempat yang membutuhkan. Karena
mana IoT bisa mengambil data di manapun juga. Kemudian untuk komunikasi, dengan adanya IoT dan juga cloud computing, maka komunikasi melalui IoT ini cukup sangat cepat sekali. Kemudian untuk bisa juga automasi dan kontrol. Nah, pada automasi dan kontrol ini tentunya peran IoT sangat membantu sekali, sehingga otomasi bisa dijalankan dengan mudah karena data-data dapat ditarik dengan cepat, sehingga apa yang terjadi, produktivitas akan meningkat. Sehingga dengan adanya IoT ini bisa membawa keuntungan. Namun di sisi lain, kerugian dari IoT ini juga ada. Yang pertama, kita akan tergantung dengan teknologi. Tanpa teknologi kita tidak tahu lagi bagaimana caranya mengambil data. Ini cukup kadang berbahaya. Lalu keamanan dan juga privacy ini menjadi sangat terganggu. Karena kamera ada di mana-mana, Anda diawasi oleh kamera. Bagaimana Anda bertindak, seperti apa. Contohnya saja yang saat ini sedang marak di Surabaya maupun di kota-kota besar adalah apabila orang itu melanggar lampu lintas, maka dia akan difoto, dan fotonya akan ketahuan siapa dia, naik kendaraan apa, dan dendanya akan jalan ke rumah. Kemudian dengan adanya IoT, karena tadi ada efisiensi dari produksi dan semua sudah digantikan oleh mesin, maka akan ada beberapa orang yang kehilangan mata pencarian. Kemudian karena IoT ini cukup canggih, tentu saja menimbulkan kompleksitas, kerumitan sendiri. Dan apa yang terjadi? Apabila ada satu hal yang terjadi, maka dengan adanya kerumitan ini akan menambah hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga tambah rumit proses penelusurannya, dan ini menjadi challenge bagi IoT itu. Oke, next. Nah, IoT ini cukup banyak sekali. Kita akan bahas sekilas saja tentang Network Transport Protocol, di mana IoT sendiri ini sebenarnya mempunyai standar-standar yang cukup luar biasa, banyak sekali. Tapi kita kenalkan dulu 3 yang sering kali kalian temui. Network Transport Protocol ini maksudnya adalah untuk pengiriman data. Menggunakan apa caranya? Seperti apa? Yang kalian ketahui sendiri adalah menggunakan WiFi. WiFi ada di mana-mana, di kafe, di restoran, di rumah kalian, bahkan di handphone kalian juga bisa menggunakan WiFi. Jadi ini adalah transport protokol yang paling mudah. Namun kerugiannya adalah karena ini WiFi, dia menggunakan sumber daya yang cukup tinggi, maka ini menjadi kelemahannya. Kemudian ada Bluetooth. Bluetooth ini adalah termasuk network protokol yang low energy. Namun itu ada kelemahannya juga, yaitu di mana Bluetooth ini range-nya itu cukup sangat pendek, sehingga tidak bisa menjangkau luas, paling maksimal adalah 10 meter. Kemudian LPWAN. LPWAN itu apa? Low Power Wide Area Network. Di mana di sini menggunakan power yang cukup sangat rendah, digunakan untuk area yang cukup luas. Nah, tapi kelemahannya adalah dengan area yang cukup luas ini dia butuh satu protokol tersendiri, dan protokol ini tidak umum biasanya. Ini yang menjadi drawback-nya atau kelemahannya. Kemudian next, kita masuk ke IoT standar berikutnya berupa data protokol. Ada MQTT, ada CoAP, ada WebSocket. MQTT ini adalah transfer data dari device ke device yang lain dengan adanya sender dan juga broker, receiver broker. Maka dari itu ini cukup reliable
karena banyak digunakan oleh device-device IoT. Sedangkan CoAP AP itu yang berhubungan dengan website, digunakan untuk web service dan sebagainya. Sedangkan WebSocket itu dia menggunakan basis server dan client, sehingga dia menggunakan WebSocket. Oke. Nah, challenge-nya ke depan apa sih IoT ini? IoT ini tidak akan bisa berdiri sendiri, teman-teman. Banyak sekali yang perlu dia rangkul, termasuk saat ini adalah AI, Artificial Intelligence. Itu cukup berperan di dalam IoT. Dengan data yang sangat banyak, maka akan ada suatu pengambilan keputusan, pengolahan data yang lebih lagi. Nah, pengolahan data ini tidak mungkin manusia yang mengerjakan, pasti akan pusing karena datanya bisa ribuan, jutaan. Nah, Artificial Intelligence ini berperan dalam hal tersebut. Ini menjadi challenge dari Internet of Things itu sendiri. Kemudian, seperti tadi yang saya bicarakan, bahwa IoT ini membawa suatu case tentang less privacy, di mana privasi kita menjadi berkurang dan juga menjadi istilahnya apa? Dirongrong. Karena kenapa? Banyak sensor dan kamera yang sudah terpasang di mana-mana yang mengamati jalan kita untuk berjalan. Ini yang membuat privasi kita itu menjadi terganggu. Ya, ini dalam hal privasi Internet of Things perlu adanya hitam di atas putih yang jelas. Tapi kita tidak bisa melakukan hal itu karena kenapa? Ini sudah menjadi saat ini menjadi hal yang sangat penting. Kemudian IoT itu juga mempunyai permasalahan untuk penyimpanan data, kemudian melakukan analisis yang tadi saya sampaikan bahwa untuk analisis perlu ada satu ilmu lagi yang menggandengnya, bisa statistik ataupun artificial intelligence atau deep learning, machine learning dan sebagainya. Kemudian untuk data storage-nya itu juga perlu data yang tempat-tempat yang reliable yang bisa diakses 24 hours, 7 days, sehingga data-data itu bisa tersimpan dengan baik dan juga dapat digunakan dengan sebaik. Oke, next. Wow, ternyata internet ini cukup banyak mempunyai kesempatan, peluang, dan ini bagi challenge bagi kalian semua yang saat ini belajar di Informatika Universitas Putra. Kedepan IoT ini mempunyai advance in edge computing, di mana saat ini cloud computing itu cukup marak dan cukup banyak diminati, dan IoT ini bisa masuk ke sana. Kemudian saat ini yang sedang gencar-gencarnya pertarungan antara China dan juga US, 5G network. Nah, 5G network ini membuka peluang untuk Internet of Things itu berperan di situ. Sehingga apa yang terjadi? Internet of Things itu bisa menjadi reliable, dapat diandalkan, dan juga pengiriman datanya menjadi lebih cepat dan lebih efisien. Nah, kemudian berikutnya IoT ini akan juga berperan penting bagi blockchain, di mana sampai detik ini blockchain merupakan sistem security untuk pengiriman uang dan juga untuk beberapa bidang, digunakan juga untuk di entertainer dan juga di retail, financial. Blockchain ini berperan penting karena dinilai security-nya cukup sangat bagus, dan juga IoT ini menjadi istilahnya pendatang baru untuk digabungkan dengan blockchain. Kemudian ada augmented reality dan IoT. Ini dua kombinasi yang sangat bagus dan banyak sekali hal yang bisa dilakukan di sini. Kemudian ada IoT security sendiri, global connectivity. Kita tahu bahwa
things, yaitu Internet of Things, benda-benda yang terhubung di dunia ini bisa terkoneksi semua. Kemudian bisa didapatkan better data analitik. Data-data untuk analisa itu dapat digunakan dengan baik. Kemudian seperti kita ketahui bahwa saat ini juga sudah ada perumahan yang mengusung tentang smart home. Nah, smart home ini nantinya akan berperan mempermudah kehidupan manusia. Unify Integration Framework, dengan IoT ini semua data digabungkan dengan protokol yang sama, karena kalau protokolnya sangat berbeda-beda akan mengurangi masalah keamanan. Kemudian di dalam dunia medis, IoT ini cukup juga berperan, di mana data-data itu perlu secure. Bagaimana untuk mensecurekan data tersebut? Kemudian untuk predictive maintenance, sehingga apa? Kalau mesin dari suatu pabrik itu bisa mau down, itu kapan waktunya? Bisa tahu, sehingga bisa mungkin dilakukan strategi untuk mengolah produksinya menjadi lebih efisien lagi. Nah, itulah future of the IoT. Jadi istilahnya apa? Challenge. Nah, next, this is it, the last one. IoT kita bisa simpulkan bahwa itu ada dimanapun juga kita berada. Tanpa sadar kalian juga bisa menggunakannya dan juga telah memprovide datanya tanpa sadar ke internet, khususnya kepada Google, di mana kalian menginformasikan keberadaan kalian melalui gadget handphone yang kalian bawa kemanapun kalian berada. Kemudian seperti tadi yang saya bilang, bahwa IoT ini menimbulkan pasti ada keuntungan maupun kelebihannya, dan ini menjadi tantangan bagi kita. Bagaimana memanfaatkan kelebihannya itu untuk sesuatu yang baik dan meminimalisir kekurangan yang ada. Seperti tadi yang saya sebutkan juga, bahwa IoT ini berperan di dalam segala kehidupan kita, mulai dari dunia pendidikan kita, mulai dari retail, kemudian industri, agriculture, smart city, dan sebagainya. Nah, maka dari itu Internet of Things ini cukup banyak hal yang bisa dikembangkan lagi dan juga cukup sangat menarik untuk kita telusuri. Sekian dari saya untuk overview Internet of Things CIO.